Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Senin tanggal 28 November 2022, Masika berada di Batu Jangkung, tempat merenungnya Adipati Arya Kiban. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Raja Galuh merupakan nama desa sekaligus kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Konon, dahulunya Desa Raja Galuh adalah sebuah kerajaan di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu Kerajaan Raja Galuh di bawah tampuk pemimpin seorang raja yang terkenal Digjaya Sakti Mandraguna. Agama yang dianutnya adalah agama Hindu. Pada tahun 1482 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam di Jawa Barat dengan secara damai. Namun, dari sekian banyak kerajaan di Tatar Pasundan, hanya kerajaan Raja Galuh yang sulit ditundukkan. Setelah kerajaan Cirebon memisahkan diri dari wilayah kerajaan Pajajaran, maka pembayaran upeti dan pajak untuk kerajaan Cirebon dibebaskan. Namun untuk Kuningan, pajak dan upeti masih berlaku. Untuk penarikan pajak dan upeti dari Kuningan, Prabu Siliwangi mewakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari kerajaan Raja Galuh. Akhirnya Prabu Cakraningrat mengutus patihnya yang bernama Adipati Arya Kiban ke Kuningan. Namun ternyata Adipati Kuningan yang bernama Adipati Awangga menolak mentah-mentah, tidak mau membayar pajak dengan alasan bahwa Kuningan sekarang masuk wilayah kerajaan Cirebon yang sudah membebaskan dari kerajaan Pajajaran. Sebagai akibat dari penolakannya, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dan Adipati Arya Kiban. Dalam perang tanding keduanya sama-sama dikjaya, kekuatannya seimbang, sehingga perang tanding tidak ada yang kalah atau yang menang. Tempat perang tanding sekarang dikenal sebagai desa Jalak Sana, artinya jaya dalam melaksanakan tugas. Perang tanding tersebut dapat didengar oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian beliau mengutus anaknya yang bernama Arya Kemuning yang dikenal sebagai Syekh Zaini Akbar alias Brata Kalana untuk membantu Adipati Awangga dalam perang tanding. Dengan bantuan Arya Kemuning, akhirnya Adipati Arya Kiban dapat dikalahkan. Adipati Arya Kiban melarikan diri dan menghilang di daerah pesawahan di sekitar Talaga Remis. Sebagian prajuritnya ditahan dan sebagian lagi dapat meloloskan diri ke Raja Galuh. Semenjak kejadian tersebut, kerajaan Raja Galuh segera menghimpun kekuatannya kembali untuk memperkokoh pertahanan manakala ada serangan dari kerajaan Cirebon. Sebagai pengganti Adipati Arya Kiban, ditunjuknya Arya Mangkubumi, Demang Jagapati, Demang Raksapura, dan dibantu oleh Patih Loa dan Dempu Awang. Keduanya berasal dari dataran Cina. Syekh Syarif Hidayatullah melihat kerajaan Raja Galuh dengan mata hatinya berkesimpulan bahwa prajurit Cirebon tidak akan mampu menaklukkan Raja Galuh kecuali dengan taktik yang halus. Hal ini mengingat akan kesaktian Prabu Cakraningrat. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mengutus 3 orang, yakni Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, Pangeran Dogol, serta diikut sertakan ratusan prajurit.
Pengiriman utusan dari Cirebon dengan segera dapat diketahui oleh Prabu Cakraningrat. Beliau pun segera menugaskan Patih Loa dan Dempu Awang untuk menghadangnya. Saat itu pun terjadilah pertempuran sengit, namun prajurit Cirebon dapat dipukul mundur. Melihat prajurit Cirebon kocar-kacir, maka majulah Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, dan Pangeran Dogol. Terjadilah perang tanding melawan Patih Loa dan Dempu Awang. Perang tanding tidak kunjung selesai karena kedua belah pihak seimbang kekuatannya, yang akhirnya pihak Cirebon tidak berani mendekati daerah Rajagaluh, begitupun sebaliknya. Atas kejadian ini, Prabu Cakraningrat segera mengutus Patih Arya Mangkubumi yang ditugaskan untuk menancapkan sebuah tumbak Trisula pada sebuah lubuk sungai di sekitar tempat terjadinya perang tanding. Akibatnya, tancapan tombak tersebut serta-merta air sungai tersebut berubah menjadi panas dan dapat membahayakan bagi prajurit Cirebon manakala menyeberanginya. Kejadian tersebut mengundang marahnya pihak Cirebon. Nyi Mas Ratu Gandasari cepat bertindak. Dengan kesaktiannya, ia mengencingi sungai tersebut, serta-merta air sungai pun tidak berbahaya lagi walaupun airnya tetap panas. Tempat kejadian tersebut sekarang dikenal dengan nama Desa Kedung Bunder. Setelah kejadian itu, Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan serta prajuritnya berupaya mendekati kota Rajagaluh. Rombongan kemudian berhenti di tepian kota Rajagaluh, membuat perlindungan sebagai tempat pengintaian. Tempat tersebut berada di sekitar desa Mindi yang sekarang dikenal dengan Hutan Tenjo. Pada saat yang bersamaan, Syekh Syarif Hidayatullah mengutus pula Nyi Mas Gandasari. Ia ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat dengan harapan Nyi Mas Ratu Gandasari dapat melarikan jimat Bokor Mas sebagai jimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat. Saat mendekati wilayah Rajagaluh, Nyi Mas Ratu Gandasari menyamar sebagai pengemis dan ia selamat dari pengawasan prajurit Rajagaluh. Begitu masuk pinggiran kota Rajagaluh, peran penyamarannya diubah menjadi ronggeng keliling. Pinggiran kota tersebut sekarang dikenal sebagai Desa Lame. Gerak-gerik penyamaran Nyi Mas Ratu Gandasari tidak terlepas dari pengawasan dan pengintaian Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Ketenaran Nyi Mas Ronggeng begitu cepat meluas, baik dari kecantikannya ataupun lemah gemulai tariannya yang mempesona. Berita ketenaran Nyi Ronggeng sampai pula ke istana. Dengan penuh penasaran, Prabu Cakraningrat memanggil Nyi Ronggeng ke istana. Usai Nyi Ronggeng mempertunjukkan kebolehannya, tanpa diduga sebelumnya ternyata sang Prabu Cakraningrat langsung terpikat hatinya. Gelagat perubahan yang terjadi pada Prabu Cakraningrat segera diketahui oleh anaknya Nyi Putri Indangsari. Dinasehatilah ayahnya agar jangan sampai terpikat oleh Nyi Ronggeng. Namun, nasihat Nyi Putri ternyata tidak digubrisnya, diacuhkannya. Bahkan sang Prabu berkenan mengajaknya Nyi Ronggeng masuk ke istana, malahan beliau sampai mengajak tidur bersama. Nyi Ronggeng menolak ajakan terakhir dari Prabu Cakraningrat. Nyi Ronggeng pun dapat mengabulkan ajakan beliau untuk tidur bersama, asal dengan syarat Prabu Cakraningrat terlebih dahulu dapat memperlihatkan jimat andalannya, yaitu Bokor Mas. Syarat tersebut disetujui oleh sang Prabu. Maka diperlihatkanlah jimat yang dimaksud, serta merta dirabalah jimat tersebut oleh Nyi Ronggeng. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba sang Prabu ingin buang air kecil. Maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nyi Ronggeng. Bokor Mas langsung diambil dan dibawa lari saat sang Prabu buang hajat kecil. Di luar,
Nyi Mas Gandasari dihadang oleh seekor banteng besar penjaga istana. Namun dengan kesaktiannya ia dapat lolos dari amukan banteng tersebut. Kejadian tersebut segera terlihat oleh Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawannya. Banteng itu pun ditebasnya sampai putus lehernya. Kendati pun kepalanya sudah terpisah, namun kepala banteng tersebut masih bisa mengamuk, menyeruduk, membabi buta. Namun akhirnya kepala banteng tersebut terkena tendangan Syekh Magelung Sakti sehingga melayang dan jatuh di daerah Cikledug yang sekarang dikenal sebagai Desa Hulu Banteng. Sedangkan badannya lari ke arah utara sampai akhirnya terjerambab di sebuah lubuk sungai sekarang dikenal sebagai Desa Luwi Munding. Prajurit Cirebon terus menyerbu kota Raja Galuh. Pertahanan Raja Galuh sudah lemah sehingga Raja Galuh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat sendiri melarikan diri ke kota Talaga bergabung dengan Prabu Pucuk Umum yang kemudian keduanya pergi menuju Banten atau Ujung Kulon. Sementara anaknya Nyi Putri Indangsari tidak ikut serta dengan ayahnya karena rasa jengkel sebab saran-saran Nyi Putri Indangsari tidak didengar oleh ayahnya. Nyi Putri Indangsari sendiri malah pergi ke sebelah utara, sekarang dikenal dengan Desa Cidenok. Di Cidenok, Nyi Putri tidak lama. Ia teringat akan ayahnya. Nyi Putri sadar apapun kesalahan yang dilakukan oleh Sang Prabu Cakraningrat, Sang Prabu adalah ayah kandungnya yang sangat ia cintai. Ia pun berniat menyusul ayahnya, namun di tengah perjalanan Nyi Putri dihadang oleh prajurit Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Birawa. Nyi Putri dan pengawalnya ditangkap kemudian diadili. Pengadilan akan membebaskan hukuman bagi Nyi Putri dengan syarat mau masuk Islam. Akhirnya semua pengawalnya masuk Islam, tapi Nyi Putri sendiri menolaknya. Maka Nyi Putri Indangsari ditahan di sebuah gua. Alkisah menghilangnya Adipati Aryakiban yang cukup lama akibat kekalahannya oleh Adipati Anggawana saat perang tanding. Ia timbul kesadarannya untuk kembali ke Raja Galuh, menemui Prabu Cakraningrat, meminta maaf atas kesalahannya. Namun yang ia dapatkan hanyalah puing-puing kerajaan yang sudah hancur luluh. Ia menangis sedih penuh penyesalan. Ia merenungkan nasibnya di pinggir kota Raja Galuh. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Batu Jangkung atau Batu Tinggi. Di tempat itu pula akhirnya Adipati Aryakiban ditangkap oleh prajurit Cirebon, kemudian ditahan dan dipenjarakan bersama Nyi Putri Indangsari di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Dalem, yang berada di daerah Kedung Bunder, Palimanan. Dikisahkan bahwa Nyi Putri Indangsari dan Adipati Aryakiban meninggal di gua tempat ia dipenjarakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya kerajaan Raja Galuh yang dimaksud di sini bukanlah kerajaan Galuh yang pada zaman Prabu Anggalarang. Jadi teman-teman, dulu ada dua kerajaan besar yang masih berkerabat, yaitu kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis, dan yang kedua adalah kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor. Singkat cerita, ketika Prabu Siliwangi diangkat tahta menjadi pemimpin, maka
dua kerajaan tersebut digabungkan menjadi satu, menjadi nama Kerajaan Pajajaran dengan pemimpin pusat yakni Prabu Siliwangi. Wallahu a'lam. Dua kerajaan besar yang ada di Jawa Barat. Yang pertama adalah Kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis. Yang kedua adalah Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor.